Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Mustafa, NPM 2075346. Di sini saya akan menjelaskan lab 6.3.4 paket tracer, yaitu mengenai troubleshoot ether channel. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan memberikan nama user profile terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan menambahkan email. Oke. Di sini bisa kita lihat pada bagian pertama objektif, yaitu part pertama examine the physical layer and correct switch port mode issues. Part 2 identify and correct port channel assignment issues. Part 3 identify and correct port channel protocol issues. Kita langsung masuk ke bagian port channel table-nya. Di sini pada channel group 1 itu portsnya itu adalah pada switch yang pertama itu G0/1 dan G0/2, serta pada switch 3 nya itu sama G01 dan G0/2, serta protokolnya itu adalah LACP dengan modenya aktif. Selanjutnya di sini pada bagian channel group yang kedua, yaitu adalah bagian switch yang kedua, portnya adalah G0/1 G0/2 dan pada switch 4 juga sama, dan protokol di sini adalah LACP. Oke, bagian channel group yang ketiga itu juga sama G0 pada bagian switch yang pertama itu portsnya adalah F0/23 dan F0/24, dan untuk switch 2 nya juga sama dengan mode protokolnya adalah LACP aktif. Begitu juga dengan yang bagian ports channel group 4 itu bagian switch 3 nya F0/23 dan 0/24, LACP nya aktif. Channel group 5 juga itu switch 1 nya 21 dan 22, serta switch 4 nya juga sama, LACP nya aktif, serta port yang terakhir atau port yang ke-6 channel group yang ke-6 itu adalah switch yang keduanya adalah F0/2122 dan switch 3 nya juga sama dengan protokol LACP aktif. Oke, di sini kita masuk ke part yang pertama, examine the physical layer and correct switch port mode issues. Step 1, look for access ports. Examine the switches when two or more redundant link correct the same switches. Oke. Kita lanjut ke step yang kedua. Di sini verify ports are in trunk mode. Yang step A, verify that all physical ports in the topology are configured as trunk. Correct any ports that are in access mode. And yang B itu adalah correct any other channel ports that are not configured as trunk. Oke, kita masuk ke part yang kedua. Di sini adalah identify and correct port channel assignment issues. Step 1, examine port channel assignment. Oke, kita langsung masuk ke bagian switch yang pertama. Di sini kita akan masuk ke CLI enable. Kita di sini akan mengetikkan show interface trunk. Oke, di sini bisa kita lihat mode dari switch satunya di situ adalah ini ya, modenya trunking. Kita masuk langsung ke bagian show running config. Ini pada bagian switch interface. Oke, pada bagian interface path Ethernetnya itu di sini yang bagian 21 sampai 24 itu adalah mode trunk. Oke, di sini kita lihat di sini sudah mode trunk.
Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi dari port channel pada bagian switch yang pertama. Kita langsung saja masuk ke bagian konfigurasi terminal dan masuk ke bagian interface port channel 1. Di sini kita kasih switch port mode terang. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian switch yang kedua. Kita masuk ke mode CLI. Oke, tunggu sebentar, di sini ada kesalahan pengetikan enable. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian enable. Lalu di sini kita akan mengetikkan perintah show running config. Oke, bisa kita lihat di sini pada bagian switch yang fast ethernet 21 sampai gigabit ethernet 02 itu di sini masih menggunakan mode akses ya. Mode akses seharusnya pada bagian soal tadi ini, nah ini verify that all physical port in topology configure as terang. Di sini kita harus mengubah semua modenya itu menjadi mode terang, bukan mode akses. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian konfigurasinya. Kita masuk ke konfigurasi terminal dan kita akan masukkan interface range f0/21 sampai 24. Lalu di sini kita masuk ke bagian 0/12. Oke, lalu di sini kita akan masuk ke bagian switch port mode terang. Oke, setelah bisa kita lihat di sini pada bagian completion kita sudah bertambah menjadi 18%. Oke, kita end aja ini. Kita masuk ke bagian show running config lagi. Bisa kita lihat di sini pada bagian bentar aja. Ini pada bagian fast ethernet 021 sampai gigabit ethernet 02 itu sudah menjadi mode terang. Oke, dari mode akses sudah menjadi mode terang. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi dari port channel 2 dari switch 2-nya ini. Kita masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface port channel 2 dan kita di sini kasih mode akses mode terang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di bagian switch 2 ini kita sudah pada bagian interface-nya itu sudah kita ganti, sudah kita menjadi mode terang pada bagian port channel 2-nya. Sekarang lanjut ke bagian port channel 3-nya. Kita exit saja, kita geser terlebih dahulu. Kita exit, lalu kita masuk ke bagian interface port channel 3. Di sini kita kasih switch port mode terang. Lalu kita exit lagi dan di sini kita masuk ke bagian interface ini ya. Interface pada bagian yang ke-6, interface port channel 6, dan lalu di sini kita akan masukkan lagi switch port mode terang. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian switch yang keempat. Di sini kita akan mengkonfigurasi dari channel yang kelimanya, yaitu di sini kita langsung saja masukkan komen. Kita akan memasukkan komen interface. Kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Interface range. Kita lihat terlebih dahulu di sini pada bagian grup yang kelima, switch 4 di sini adalah F021 sampai 22. Interface F021 sampai 22 kita ketikkan, lalu kita ketikkan channel group
5 mode aktif. Oke, bisa kita lihat di sini completion kita sudah bertambah menjadi 52%. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian switch 4 lagi. Di sini kita akan mengetikkan komen ini ya, show ether channel summary. Kita n aja, show ether channel summary. Di sini bisa kita lihat pada bagian ini protokolnya adalah LHCP, dan yang kelima juga LHCP ya, yang sudah kita setting tadi pada bagian grup yang kelima. Selanjutnya kita masuk ke bagian switch yang ketiga ya. Kita masuk ke bagian enable, show ethernet summary. Bisa kita lihat ini seperti ini tampilannya. Lanjut ke bagian switch yang pertama, show ethernet summary. Oke, di sini bagian protokolnya ada LHCP, dan untuk switch yang kedua di sini kita masuk N aja, show ethernet summary. Oke, di sini protokol ada LHCP. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke bagian switch 4 lagi. Kita akan mengkonfigurasi di bagian grup ini, grup yang ke switch 4. Bisa kita lihat di sini, kita masuk ke bagian grup 2 dulu. Grup 2 itu interface-nya adalah G0/1 sampai 2. Langsung saja kita masuk ke konfigurasi terminal, interface range, masuk ke bagian G0/1 sampai 2. Oke, kita masuk ke bagian node channel group. Oke, ternyata di sini sepertinya bukan switch 4 yang akan kita konfigurasi. Kita lanjut ke bagian switch 3 terlebih dahulu. Nah, ini ya konfigurasi terminal. Kita bisa lihat di sini pada bagian switch yang ketiga. Ini itu pada grup yang pertama itu G01 G0/2. Kita langsung saja masuk ke bagian tersebut. Interface range G0/1 sampai 2. Lanjut ke ketikan channel, channel group. Lanjut kita mengetikkan channel group 1 di sini ya, karena kita akan mengkonfigurasi interface G01 sampai 2. Di sini channel groupnya adalah 1. Channel group 1 kita kasih mode akses. Mode aktif, kok akses, mode aktif. Oke, kita lanjut konfigurasi bagian grup yang keempat. Sama seperti tadi, kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface range. Ini untuk yang keempat itu F0/23 sampai 24, F0/23 sampai 24. Oke, kita no channel group. Kita masukkan lagi channel group. Dari channel group yang keempat kita kasih mode aktif. Oke, untuk port yang terakhir itu adalah port yang keenam. Di sini kita akan masukkan interface ini ya, port yang grup yang keenam itu portnya adalah 21 dan 22. F0 berapa itu, 21 22. Interface range jangan lupa. Kita masuk ke no channel group, masuk ke channel group.
6 itu kita kasih mode aktif. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini pada bagian completion sudah menjadi 100%. Oke, kita akan end aja di sini. Kita akan mengetikkan lagi show Ethernet summary. Bisa kita lihat di sini grupnya adalah 146 yang baru kita konfigurasi tadi, port channelnya ini, dan protokolnya adalah PAGP. Oke, kita lihat user profile udah, kita kasih nama tadi. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.